Hujan-hujan begini yang enak kita tidur. Malam minggu hujan, ada Persija lagi. Baik, sebelum saya menyampaikan sekelumit Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian hadirnya di tempat ini, niatkan talabul ilmi, niatkan mengaji. Kalau kita niatkan mengaji, biarpun duduknya hanya 5 menit, 30 menit, 1 jam atau 2 jam, maka Allah berikan pahala nilainya lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Mau nggak? Duduk cuma 10 menit dapat pahala 1000 tahun. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min ibadati alfi sanatin." Wahai Ibnu Mas'ud, wahai kaum muslimin dan muslimat, wahai warga kelurahan Pulau Gadung, engkau duduk 1 saat di majlis ilmu. Ngapain? La tamassu qalaman, engkau tidak menyentuh pena, tidak megang pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis walaupun hanya 1 huruf, cuma duduk diem dengerin sambil makan kue dah. Udah begitu enaknya, khairul laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Wa bi riwayatin khairul laka min itqi alfi raqabatin, dalam riwayat yang lain lebih baik dari memerdekakan 1000 hamba sahaya. Lantaran kita tahu fadilahnya ikut pengajian, alhamdulillah ibu-ibu yang di luar, biarpun sambil ketetesan air hujan, dia tetap semangat. Ada hadis yang lain begini, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar, tuntutlah ilmu meskipun di antaramu dan di antara ilmu bahrun minan nar, ada lautan dari api. Jangan kata hujan gerimis, ada lautan api buat mengejar, mencari ilmu. Dia akan lakukan itu semua, apalagi baru gerimis doang. Ya Bu ya, suami nungguin di rumah ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita menyaksikan peresmian Masjid Ar-Rahman. Kalau saya tanya, di masjid sangat minimalis, kecil, mungil. Insya Allah jamaahnya buat sampai 3000 orang. Percaya nggak? Masjid Ar-Rahman ini bisa menampung jamaah sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha,
bisa sampai 3.000 orang, bahkan lebih. Ya, ada yang di dalam masjid, ada yang di luar masjid, sampai ke ujung jalan 5.000 muat. Makanya gak usah khawatir. Pengen bangun masjid, tempatnya kecil tapi jalanan lega, bikin masjid. Yang bisa nampung yang tidak kebagian dalam masjid, bisa sholat di jalanan. Lihat tuh, Masjidil Haram di Mekah, masjidnya luber, tidak mampu menampung, apalagi musim haji. Orang ketika sudah qomat, dia gelar sajadah dimanapun dia sholat. Ada yang sholat di toko, ada yang di pinggir jalan. Dia lakukan karena pada prinsipnya bahwa semua bumi Allah adalah masjid. Berat banget pekernya ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk, yang penting malam ini Maulid, kita hadir di sini, dan nanti insya Allah kita akan kumpul di sini bersama-sama dengan para guru, para ustaz, ikut pengajian. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ulama itu kita ikutin. Ada guru ngaji kita ikutin, kiai kita ngikut. Saya singkat aja nih. Kiai itu ada 3 kategori. Ada berapa Pak? 3. 1 kiai catur, 2 kiai wuwur, 3 kiai sembur. Udah ini aja. Siapa kiai catur? Kiai catur itu adalah kiai, ustaz, ulama. Ada yang di DPRD Provinsi DKI Jakarta, ada yang di DPR RI Senayan. Dia bermain di politik. Maka penting ada kiai, ada ulama yang duduk di parlemen, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, supaya bisa membackup kebijakan-kebijakan yang pro kepada keumatan. Salah satunya, jangan sampai nanti kita kecolongan. Ada peraturan-peraturan yang tidak berpihak kepada umat. Ada peraturan-peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat. Maka perlu ada kiai catur. Ada yang bisa main catur nggak? Bisa. Coba catur itu, menteri tidak selamanya gagah. Sepak terjangnya luar biasa. Kadang-kadang menteri disekak ster oleh kuda. Kuda makan benteng, benteng makan peluncur, peluncur makan pion. Ini luar biasa. Maka catur itu yang sering orang mainin, bukan cuma sekedar asik-asikan. Yuk kita pikirin. Itu strategi dalam perjuangan. Ada semua di catur. Makanya perlu ada kiai catur, kiai yang nanti bisa mengambil kebijakan ketika membuat peraturan daerah, ketika membuat undang-undang. Karena dia kiai, dia paham hukum. Tidak boleh ada peraturan-peraturan
yang melanggar syariat. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sekarang ini lagi rame. Salah satu nama jalan di Jakarta, di daerah Menteng, akan dibuat nama orang yang pernah berkuasa di Turki. Siapa namanya? Siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Di medsos rame. Ada orang yang menolak, ada orang yang mendukung. Kedutaan kita sudah setuju. Kata yang menolak karena Kemal itu adalah sekuler. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, apa sih sekuler itu? Yuk sedikit kita buka. Apakah benar Mustafa Kemal Atatürk itu sekuler atau tidak? Kalau sekuler, contoh Amerika. Di Amerika itu betul-betul kebebasan. Orang beragama apapun silahkan di sana. Bahkan orang tidak beragama pun dipersilahkan di sana. Bulan puasa orang makan di siang hari silahkan. Hak asasi manusia. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan boleh nikah dengan perempuan, bebas. Itu sekuler. Agama tidak boleh ikut campur, negara tidak boleh ikut campur urusan agama, sekuler. Sedangkan Mustafa Kemal Atatürk ini adalah bukan cuma sekuler, tapi orang yang anti terhadap Islam. Azan di masjid gak boleh, ya. Kiai satu penting. Yang kedua, kiai wuwur, kiai yang istiqomah, dia ngajar ngaji di madrasah, buka majelis taklim, ya Haji Taufik, kiai wuwur, mengelola pondok pesantren, melayani santri, istiqomah. Guru besar adalah guru yang ngajarin anak-anak ngaji. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, itu yang ngajarin adalah guru besar. Yang ngajarin Fatihah, yang ngajarin sholat, itu dia guru besar. Saya pernah dengar ceramahnya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Siapa guru besar itu? Guru besar itu adalah orang yang pertama kali membimbing pendidikan agama. Dari tidak mengenal huruf bisa sampai bisa baca Quran, dari tidak tahu caranya sholat sampai ngerti caranya sholat. Walaupun kadang-kadang orang kurang perhatian, yang diperhatikan orang-orang yang sudah besar. Sementara guru-guru ngaji di kampung itu, Masya Allah, nasibnya kesian. Tapi di pengajian tidak pernah ada orang tua dipanggil oleh ustadznya, anaknya 2 bulan nunggak. Paling-paling ustadznya soman. Gimana caranya nagih? Dibuatlah surat kepada orang tuanya. Nih, Jamal, kasih baba lu ya. Sampai di rumah, orang tuanya baca tuh surat. Dari siapa nih? Dari ustaz.
Begitu dibaca, oh dari Ustadz nih, apa nih? Cuma 3 huruf, ba jabar ba, ya jabar ya, ro jabar ro, bayaro. Iya, belum bayaran lu tau. Ya Allah, orang tuanya belum punya duit, dibalas lagi tuh surat. Nih Mat, besok kasih Ustadz ya, diamplopin rapi. Besok dia ngaji, Assalamualaikum Ustadz, ini ada surat dari Baba. Ustadz girang banget, dikasih amplop. Begitu bubar ngaji, dibuka tuh amplop, dibaca lagi. So jabar so, ba jabar ba, ro jabar ro, so baro. Susah baru. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya pernah nantang orang kaya. Orang kaya itu ngomong seenaknya berguru ngaji, merasa dia orang kaya. Saya bilang, orang kaya, berapa banyak harta yang kamu miliki, bakal bayar guru ngaji? Gak bakal kebayar. Kalau guru ngaji itu dinilai dengan duit, seberapa banyak harta yang dimiliki, gak bakal kebayar. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, termuat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, saya adalah budak kepada orang yang mengajarkan saya. Andaikan saya dimerdekakan atau dijadikan budak, saya siap, rela. Wa yambaghi likulli harfin alfu dinarin, maka seyogyanya satu huruf itu upahnya 1000 dinar. Sanggup nggak? Yasin 2000 dinar. Satu dinarnya berapa, Dek? Dinar emas. Satu huruf bayarannya 1000 dinar. Gak ada yang sanggup. Makanya perlu ada ustaz, kiai, ulama yang istiqomah, duduk di pesantren, melayani kiai, melayani santri. Dalam istilah lain begini, ada kiai ledeng, ada kiai sumur. Kalau kiai ledeng, dia kerjanya keliling nih, tiap malam keliling Jakarta, ceramah maulid, pengajian, jarang di rumah. Itu ledeng. Bapak tahu ledeng? Yang kita minum itu air ledeng pakai keran. Airnya di mana? Airnya di Pejompongan, airnya di Bogor. Tetapi airnya itu pakai pipa, pakai keran sampai kemari. Padahal airnya dari Pejompongan, airnya dari Bogor, tapi dikirimin sampai kemari. Itu kalau istilah kiai ledeng. Orangnya tinggal di Bogor, orangnya tinggal di Riau, tapi datang ke Jakarta ngasih ilmu. Ya Somad misalnya, jauh dia, diundang ke Jawa Barat, diundang ke Jakarta, dia keliling. Itu kiai ledeng. Yang ketiga ini kiai sembur. Perlu ada kiai ustadz sembur. Ustadz sembur ini, Bapak Ibu sekalian, ada tengah malam jam 2, tok, Assalamualaikum. Begitu dibuka, tamu. Kenapa? Ustadz, istri saya di rumah sakit, di puskesmas,
mau lahir susah, terus minta air putih, kan begitu dulu. Yang mau beranak bininya, yang dicari Ustadz Sembur. Ini zaman dulu nih, dulu jauh dengan rumah sakit ya Bu ya, ke puskesmas jauh, anaknya tengah malam nangis, yang dicari siapa? Ustadz dukun beranak. Tengah malam datang, Assalamualaikum Ustadz, anak saya kesurupan. Ustadz hanya bikin air minum, dibacain doa, nih bawa pulang, minum sembuh. Harus kita akui peranan ustadz-ustadz di kampung, Ustadz Sembur ini luar biasa, jasanya banyak terhadap kehidupan masyarakat, bahkan sampai sekarang. Yang sakit, yang kesurupan, yang anaknya belum ketemu jodoh, datangnya ke kiai, ke ustadz, tolong ustadz. Belum pernah ada ustadz itu ketika orang datang ke rumah cuma dikasih apa? Selain air putih, salak nih makan, anggur nih makan, kagak, air putih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini air. Air itu adalah makhluk Allah yang punya keistimewaan. Nah, kita praktekin air nih. Air itu bisa mendengar kata-kata, bisa menyimpan pesan, dan bisa membaca tulisan. Saya ulangi ya. Air itu bisa mendengar kata-kata, bisa membaca tulisan, dan bisa menyimpan pesan. Makanya Ustadz itu ketika dia baca doa, titip pesan terhadap air. Dengan baca bismillah, al-ikhlas, ayat kursi, dia titip pesan, wahai air, dengan karomah yang diberikan kepada air, jadilah engkau obat untuk kesembuhan orang yang lagi sakit. Siapa namanya? Pulan bin Pulan. Disembur, bawa pulang. Asli nih ya. Masih ada orang sini? Banyak. Rawatlah ustadz-ustadz sembur, manfaatnya banyak. Bapak Ibu sekalian, kita perlu bukti ya. Kalau air ternyata bisa membaca tulisan dan nurut apa maunya kita. Dulu saya waktu masih bidangan terkenal Ustadz Sembur, yang kesurupan saya sembur, yang jodohnya susah saya sembur. Ibu pernah ke Mesir nggak? Bapak, siapa yang pernah ke Mesir? Tahu nggak Mesir? Tahu dari mana? Oh tahu, nonton film ayat-ayat cinta, mainnya di Sungai Nil. Ibu sekalian, di Mesir itu ada sungai. Sungai apa namanya? Sungai Nil. Dulu pernah Nabi Musa itu si orok dibuang ke situ tuh, dianyutin di Sungai Nil. Sungai Nil hampir tiap tahun mengalami kekeringan. Maka ketika Sungai Nil mengalami kekeringan, jangankan buat mandi, buat minum pun tidak ada air. Rakyat Mesir demo terhadap penguasa. Waktu itu yang berkuasa
Gubernurnya adalah Amru bin As. Kata rakyat, wahai gubernur, kamu harus bertanggung jawab. Sungai Nil ini sekarang kering. Biasanya kalau Sungai Nil itu kering, gubernur perintahkan rakyatnya agar ada orang yang mau mengorbankan anak perawannya. Tuh, Sungai Nil kering, ada anak perawan yang dikorbanin, cemplungin di Sungai Nil. Nah, ketika terjadi di zaman Gubernur Amru bin As, gubernur nggak mau. Bab gubernurnya Islam, ngerti agama, nggak mau dia. Kata gubernur, mohon maaf, saya tidak akan perintahkan kepada orang tua untuk mengorbankan anaknya untuk Sungai Nil, dibuat tumbal. Saya akan lapor kepada presiden kita, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Gubernur datang ke presiden, ke Khalifah Umar bin Khattab. Kata gubernur, ya Amirul Mukminin, Sungai Nil saat ini sedang kering. Rakyat demo supaya saya mengorbankan anak perawannya untuk Sungai Nil. Mohon arahan Pak Presiden. Karena presidennya agamanya hebat, ngerti. Umar menulis sepucuk surat. Selesai, dimasukin amplop. Wahai gubernur, bawa surat ini, undang rakyatmu ke Sungai Nil. Dengan rasa senang, gubernur pulang. Besoknya diumumkan, saudara sekalian, rakyat Mesir, agar semuanya berkumpul di tepi Sungai Nil. Anak perawan ketakutan, jangan-jangan gua dikorbanin nih. Yang tua-tua pada kumpul di tepi Sungai Nil, anak-anak perawan pada ngumpet. Kenapa? Jangan-jangan ada yang dipilih nanti anak siapa yang dikorbanin. Begitu mereka sudah kumpul, gubernur membuka surat. Ternyata surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab itu bukan buat siapa-siapa. Bukan buat gubernur, bukan buat RT, bukan buat masyarakat, tetapi surat itu isinya untuk Sungai Nil. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Sungai Nil, andaikan kau mengalirkan air bukan atas kehendak Allah, kami tidak butuh. Tetapi andaikan kau mengalirkan air atas kehendak Allah, maka mengalirlah engkau. Suratnya dicemplungin ke dalam Sungai Nil. Beberapa menit kemudian Sungai Nil airnya mengalir deras. Tuh, Sungai Nil aja nurut sama tulisan seseorang. Maka jangan begini. Ada orang yang bilang, wah nulis bacaan Quran. Kemudian, udah jawab tuh. Ada surat Baroah atau bah pinggirnya ditulis auzubillah bla bla, dimasukkan air, minum, bid'ah. Wah, nggak ngerti dia. Ya. Ada orang nulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa, dicemplungin di air, airnya diminum, sembuh dia. Kenapa? Tulisan ini dititipkan ke dalam air, dan air itu nurut apa maunya kita, dan dia bisa membaca tulisan. Jadi kalau ada orang, Ustadz Sembur itu nulis ayat-ayat, kemudian dimasukkan ke dalam gelas air putih, itu memang karena air itu bisa membaca tulisan. Ibu coba besok ya,
tulis kepada air, wahai air, saya minta kepada engkau agar suami saya tidak kawin lagi. Airnya kasih minum ke suami, misalnya begitu. Nurut ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, air ini, coba saya mau tanya sama ibu nih, ini berapa segelas ini harganya? Kalau aqua yang gede berapa nih? 5.000. Ya Allah, aqua ini 5.000. Tetangga saya jualan air segerobak 6 drigen, didorong-dorong, kemudian masuk ke rumah, dipikul, dituang di tempayan. Kalau zaman dulu berapa segerobak? 5.000. 6 drigen didorong dan dipikul 5.000. Ini sebotol kecil 5.000, jauh banget. Kenapa bisa beda begitu? Orang yang jualan air dengan pundak, dengan tenaga kasar, harganya murah. Kenapa? Airnya tidak diolah. 6 drigen cuman 5.000. Masuk aqua. Kenapa dia jadi mahal? Karena dia diolah pakai otak. Ya. Jualan air pakai pundak 6 drigen 5.000. Jual air pakai otak 1 botol 5.000. Jadi mahalan mana? Mahalan pakai pundak apa pakai otak? Pakai otak. Oh, ternyata ada lagi yang lebih hebat. Kalah otak kita. Kita berdebat nih sama profesor. Berapa nih? 5.000 segini. Teman saya jual air 1 gelas kecil bukan 5.000. Hadiahnya berangkat haji. Hadiahnya rumah mewah. Coba, pakai apa dia jualnya? Ada bisa jawab nggak? Pakai apa? Pakai sepur. Pakai otak, cuman goceng. Dia jual pakai hati. Ustaz, tolong. Saya punya anak perawan, umurnya 26 tahun. Sudah 15 tahun sakit, gak sembuh-sembuh. Udah rumah sakit manapun saya datengin, gak sembuh. Orang-orang pintar saya datengin, gak sembuh-sembuh. Sama Ustadz, dilihat orangnya, cuman hanya dengan segelas air. Dia baca doa, nih minum. Diminumin dengan air itu sembuh. Asli ini ya. Begitu sembuh anaknya, dulu janji, Ustaz, kalau anak saya sembuh, ada 2 pilihan. Anak saya kawinin sama Ustaz, atau Ustaz mau pergi haji. Kalau bapak sini pilih yang mana tuh? Anak perawan cakep, sembuh. Dia pilih yang kedua. Adalah saya pilih yang kedua, berangkatin haji. Segelas air hadiahnya berangkat haji. Dikasih rumah lagi. Coba. Oh, ternyata hati itu lebih tajam daripada pundak dan otak. Hal-hal yang tidak masuk otak, yang tidak logik, bisa dengan hati. Saya mau cerita lagi begini. Ini termasuk mukjizat Rasulullah.
ketika terjadi perang Khandaq. Yang bikin Khandaq Farid itu adalah Salman Al-Farisi. Dengan otaknya dia, karena umat Islam sedang kepepet, bagaimana supaya kudanya musuh tidak bisa menyerang. Rame-rame kerja bakti, bikin parit, gali lubang dengan ukuran kuda musuh nggak bisa nyebrang. 3 hari 3 malam rakyat bersama-sama dengan baginda Rasul yang mulia bikin parit, bikin lubang. Ada sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah. Dia bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, Rasulullah dan para sahabat siang malam bikin galian, banyak yang pada kelaparan, belum makan karena memang persediaan makanan tidak ada." Kata istrinya, "Wahai suamiku, kita masih punya segenggam gandum dan seekor kambing kuntet, kambing kecil. Bagaimana kalau kambingnya kita potong, kita masak?" Iya juga ya. Cuman begini bang, jangan banyak-banyak tamunya. Gandum segenggam ini dengan kambing 1 ekor kecil hanya bisa buat dimakan 10 orang. Iya dah, awas ya, jangan nanti sampai malu kita kalau sampai tamunya lebih. Besoknya dia cerita kepada Rasul, "Ya Rasulullah, istri saya undang makan, ada segenggam gandum dan seekor kambing kecil. Maukah kau makan di rumah saya besok?" "Cuman ya Rasul, jangan banyak-banyak, 10 orang aja, karena persediaan terbatas." Rasul senyum. "Oke, siap." Besok pas dia makan siang, Rasul mengumumkan, "Wahai saudara-saudaraku sekalian, hari ini jam 1 siang Jabir ngundang kita makan." Nah lu 1000 orang. Suaminya ini Jabir yang mendengar Rasul mengumumkan, pucat mukanya. "Ya Rasul, persiapan makan hanya buat 10 orang, tapi Rasul umumkan semuanya harus mampir ke rumah Jabir, kita makan siang di sana." Sahabat senang. Udah 3 hari tidak ada makanan. Jabir pulang ke rumah, bilang kepada istrinya, Mak, ternyata Rasul ngundang semua orang." "Berapa banyak?" 1000 orang. "Ya Allah," kata istrinya, "jangan sampai nanti kita malu karena makanan hanya buat 10 orang." Udah, kata istrinya, "Rasul yang undang, aman kita. Andaikan nanti ada yang gak kebagian makanan, bukan salah kita, karena Rasul yang ngajak." Rasul tahu tuan rumah hanya menyiapkan segenggam gandum, gak mungkin bisa buat 1000 orang. Rasul lebih dulu masuk ke rumah Jabir. "Wahai Jabir, mana nasinya?" "Ini ya Rasulullah, buat 10 orang sama kambing kuntet." Sebelum yang lain makan, Rasul baca doa, bla bla bla, baca doa. Setelah selesai doa, dipanggil sahabat. "Wahai sahabatku sekalian, karena tempatnya sempit, makannya bergantian. Kelompok pertama 10 orang masuk. Makannya jangan lama-lama ya, antrian panjang nih, waiting list. 10 orang masuk, makan, lahap, selesai bubar. Kelompok kedua masuk 10 orang, 1000 orang lebih
semuanya makan sekenyang-kenyangnya dan nasinya kagak habis. Gak masuk akal. Makanya banyak orang yang hajatan suka ngundang Ustadz Sembur. Kok Minah mau ngawinin anaknya ya, undangan 1.000, masak cuma sekarung beras. Oh, undang Ustadz Sembur, Ustadz, ini mohon berkahnya lah. Ustadz baca doa. Selesai doa, tamunya banyak yang datang 1.000 orang. Kok nasinya nggak habis? Kan ada tuan rumah nih, begitu tamu ngantri kehabisan nasi. Nasi ada, telurnya habis. Banyak. Lagi-lagi ini kerjaan Kiai Sembur. Laku dia musim hajatan, diundang Ustadz, mohon berkah. Bagaimana biar tamu yang datang semuanya makan, tapi cukup? Kata Ustadz Sembur, untung di gua ini. Oke, bacain doa. Ini salah satu mukjizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah ini para ulama kita sampai guru-guru ngaji itu mencontoh apa yang pernah dilakukan baginda Rasul. Ada orang yang wah ini bid'ah. Tuh via YouTube tuh ada tuh yang namanya Abdul Qadir Jawas. Dikit-dikit bid'ah. Iya, bid'ah dulu. Ini baca 3 hadis mah ya ada. Ampun, ini Wahabi ya. Mari sama-sama di Masjid Ar-Rahman ini kita bangun persatuan dan kesatuan kita. Harus rukun. Rukun di bawah komando para ulama. Ya senang tadi nih lihat ada berapa orang tuh yang pakai peci Nahdlatul Ulama. Artinya jelas ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yuk ibadahnya ikut para ulama, ibadah ikut Nahdlatul Ulama. Insya Allah maka masjid ini akan membawa keberkahan. Biarpun kecil mungil tetapi jamaahnya rukun. Insya Allah subuhnya sampai keluar-luar. Apa ya? Pak Ketua Masjid saya yakin nih bayang subuh di sini sampai keluar-luar. Banyak yang di luar, di dalam 2 shop, di luar masih baru gadang. Yuk jadikan ini adalah sebagai tempat untuk kita merukunkan umat. Insya Allah kalau kita rukun, saling hargai, saling hormat menghormati, DKM masjid dimanage yang baik masjid ini, insya Allah berkah. Ya, manajemen masjid harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Idarah, imarah, riayah. Kalau saya cerita tentang idarah, imarah, riayah ini panjang, gak mungkin saya cerita di sini. Di tiap tahun kita bikin LBM, Lomba Binaul Masajid. Besok saya akan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, akan menilai masjid yang ada di sana. Bagaimana idarahnya, manajemen, bagaimana imarahnya, kemakmuran masjid, bagaimana riayahnya, pemeliharaan masjid. Jangan sampai begini, orang datang dari mana-mana pengen buang air kecil. Kebanyakan di masjid kita, kalau orang baru datang cari toilet, itu bukan pakai mata. Pakai apa? Pakai hidung. Toiletnya di mana ya? Kalau pakai mata susah nyarinya. Pakai hidung diendus, wah di sono no. Baunya dari sono no. Ya. Itu dijaga kebersihannya. Masjid kebersihannya
harus lebih bagus dari rumah kita. Kemarin saya bagi-bagi tuh alat semprot, kita bagi-bagi waifol. Ayo masjid, musola, insyaallah mudah-mudahan itu semuanya menjadi bagus. Ini asyad umat. Dan pesan saya, kalau Imam Syafi'i itu mengisyaratkan syaratnya sah sholat itu Jumat ada 40 orang. Siapa 40 orang itu? Pertama, sudah akil balik dan mukimin, bukan tamu. Laki-laki akil balik dan bukan tamu, 40 orang. Kalau kebetulan ada orang dari Tasik, Kang Kredit mampir ke masjid sini, dia jamaah tamu, nggak dihitung kalau Jumat. Kenapa? Dia hanya sekilas saja. Nah, perlu isyarat ini kita amalkan. Kalau Imam Syafi'i mengisyaratkan harus ada 40 orang, maka yang pertama ini tugas DKM masjid ya, mendata 40 orang jamaah tetap. Ada nggak? Yuk, mulai besok kita data. Bikin buku pendataan jamaah masjid. Minimal 40 orang. Nama Ahmad, bla bla bla, pekerjaan TNI. Nama Muhammad, pekerjaan polisi. Nama Latif, pekerjaan hansip. Nama direktur perusahaan. Oh, ternyata lengkap di masjid itu. Ada tentara, ada polisi, ada pimpinan perusahaan, ada manajer, ada PPSU, lengkap di masjid. Nah, kelengkapan ini adalah aset yang harus kita pelihara. Sementara sembahyang berjamaah di sini nih, dia nggak tahu nih, kalau sebelah kita ternyata ada orang Bank DKI Syariah, yang sebelahnya dia pengen dagang nggak punya modal. Dia nggak tahu nih kalau ini sebelahnya orang Bank DKI Syariah. Begitu dirata loh, orang ini adalah kerjanya di bank. Ini pedagang yang kurang modal, bisa ketemu, ya, bisa ketemu akhirnya. Dan masjid harus menjadi solusi. Saya marah banget tuh. Ada di masjid di Priuk, seorang ibu, suaminya meninggal dunia, punya anak 3 yatim piatu, pengen jualan nasi uduk, hanya modal 1 juta. Pinjam ke masjid, kata bendahara masjid, uang masjid bukan untuk modal dagang. Uang masjid bakal beli semen, bakal beli pasir. Apa yang terjadi? Ibu itu akhirnya minjem ke rentenir. Minjemnya 1 juta, bayarnya 1.200.000. Nggak bayar, bunganya terus begitu. Nah, saya harap nggak begitu ya. Makanya ini uang kas masjid, takmir masjid. Apa sih gunanya? Kalau boti yang saya kasih sebulan 2 juta buat bayar air, listrik, biaya kebersihan, lagi deh perbaikan sound system nih berat nih. Nanti panggil anak buah saya kemari datang biar bagus. Apalagi kalau marbot udah kita kasih. Guru ngaji, pengajian adalah biarpun kecil kasih, kan 2 juta tuh yang ngajar-ngaji di masjid. Gimana kalau 50.000 kasih ya, kalau uangnya cukup. Ustadz sekarang itu khotib Jumat itu harus tanda tangan kwitansi. Ada khotib yang senior begini nih, Kiai,
Dari dulu gua khotib Jumat ngajar ngaji nggak pernah tanda tangan kayak begini nih. Lu masjid baru kurang ajar sama gua, ngomel dia habis. Aduh ke saya begini, Kiai. Zaman dulu emang salam tempel nih. Sekarang mah tanda tangan Kiai terima duit. Di mana bedanya? Gini aja Kiai, kita damai aja lah. Kalau model lama kayak begitu, salam tempel 50.000 kita kasih. Kalau tanda tangan 300.000, Kiai pilih. Tanda tangan 300.000, nggak mau tanda tangan, salam tempel 50.000, Kiai pilih. Ya buat tanda tangan kalau begitu. Kenapa? Ini dalam rangka transparansi. Khotib, ayo tanda tangan pakai kwitansi. Nanti buat arsip ya. Bikin RAB tahunan, rencana anggaran biaya per tahun, dibuat per bulan. Oh, setahun berapa nih kebutuhan kita? Setahun ternyata kebutuhan kita itu 100 juta RAB-nya. Dari mana uangnya nih? Nah, baru tuh kita cari dari donatur ini. Insya Allah masjid kita akan maju. Kalau dikelola dengan cara-cara yang biasa, nggak ada RAB-nya, susah kita buat berkembang. Jadi harus mulai kita manajemen modern, manajemen yang rapi. Kan ada begini nih, Ustaz, tadi dikasih berapa di masjid? Gopek, kata bendaharanya, masa gopek? Gua kasih 700. Nggak tahu nyelip di mana gitu. Jadi dengan tanda tangan begitu semua tahu, diumumin nih, Jumat ini uang masuk sekian, keluar sekian, itu sudah paham lah ya. Nanti khusus pengurus masjid nggak apa-apa, kita ngobrol ya, kita atur, oh ini caranya seperti ini, dan tahun besok 2022 yuk, karena memang marbotnya udah ya, marbot imam, besok ada guru ngaji. Siapa guru ngaji di masjid? Boleh perempuan, terus saja. Perempuan pada ini nih, pada protes. Curang ini Dewan Masjid Indonesia, yang dapat laki semua. Imam, marbot. Nah, sekarang masuk satu guru ngaji, boleh perempuan, ya. Makanya waktu umroh kemarin, umroh hanya buat imam, buat marbot. Gua kapan? Kita respon ke gubernur, dapat majelis taklim perempuan 150 orang, tetapi majelis taklim masjid, rekomendasi dari masjid. Itulah gunanya kalau kita punya orang-orang yang peduli terhadap umat. Pak Gubernur kita Pak Anies ini peduli banget ya. Apapun yang bermanfaat buat masyarakat, buat umat, ayo respon. Sayang kemarin pandemi 2020 harusnya umroh 530 orang, duitnya udah ada, pakai pandemi, istirahat dulu. Makanya mudah-mudahan kita udah normal, kita kembali melaksanakan umroh bagi imam, bagi marbot. Yang bukan marbot jangan giring ya. Bab marbot ini kerjanya luar biasa. Marbot digajinya ya nggak seberapa, kerjanya banyak ya. Ini semua Jumat karpet lo digelar, marbot diomelin. Kalau siang-siang ada pengeras suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10 pagi marbot udah Assalamualaikum, mata dengerin di telinga. Siapa yang mati nih? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu marbot ya, yang ngumumin. Nah, marbot itu multifungsi.